Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatannya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka untuk bersama-sama belajar, mempelajari, membaca dari ilmu-ilmu agama. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran yang pertama. Kita bisa lihat di buku kita, di bab yang pertama. Di sini kita akan mempelajari bab taqsimul fi'li ila sahihil akhir wa mu'talil akhir. Pembagian fi'il pada sahih akhir dan mu'tal akhir. Dalam bab ini fi'il terbagi menjadi dua, ditinjau dari bangunan hurufnya, yaitu bangunan huruf terakhirnya, yaitu al-fi'lu bin nadari ila bunyatihi atau bunyatihi. Fi'il ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya, maka terbagi menjadi dua, yaitu sahih akhir dan mu'tal akhir. Langsung kita melihat ke dalam qaidahnya atau kaidahnya. Ya, di sini ada dua kaidah. Nah, kaidah yang pertama yaitu al-fi'lul mu'talul akhir huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an wa tusamma hadhihi al-ahrufu thalathatu bi ahrufil illati. Saya ulang lagi. Kaidah yang pertama yaitu al-fi'lul mu'talul akhir huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an wa tusamma hadhihi al-ahrufu thalathatu bi ahrufil illati. Silakan kalian baca ulang-ulang, kemudian kalian hafal. Artinya al-fi'lul mu'talul akhir, fi'il mu'tal akhir, huwa adalah makana akhiruhu, yaitu suatu fi'il atau suatu kalimat, suatu kata, yaitu suatu fi'il yang huruf akhirnya, huruf terakhirnya itu alifan, alif, aw wawan atau huruf waw, aw ya'an atau huruf ya. Saya ulang lagi. Fi'il mu'tal akhir adalah suatu fi'il yang huruf terakhirnya itu adalah alif, waw atau ya, yaitu fi'il yang diakhiri dengan alif, waw dan ya. Wa tusamma hadhil ahrufu thalathatu, dan huruf tiga ini disebut dengan bi ahrufil illati, dengan huruf illah. Jadi huruf alif, waw, ya ini adalah huruf
disebut dengan huruf illah. Mungkin kita mengetahui ketika kita belajar ilmu tajwid di sana ada juga huruf alif, waw dan ya, disebut dengan huruf mad. Tapi ketika di nahwu ini adalah huruf illah, huruf penyakit. Nah, maka ini kaidah yang pertama, yaitu ketika suatu fiil diakhiri dengan alif waw ya atau diakhiri dengan huruf illah atau huruf illat, huruf penyakit, maka fiil tersebut disebut dengan fiil mu'talul akhir. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang kedua, al-fi'lus sahihul akhir huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati thalathati. Saya ulangi lagi. Al-fi'lus sahihul akhir huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min ahrufil illati thalathati. Ya, silakan kalian baca berulang-ulang, kemudian kalian hafalkan. Artinya al-fi'lus sahihul akhir, ya, fi'il sahih akhir, huwa adalah ma lam yakun akhiruhu, yaitu suatu fi'il yang diakhiri atau suatu fi'il yang tidak, huruf terakhirnya tidak diakhiri dengan harfan min ahrufil illati atau dengan harfan min ahrufil illati thalathati. Suatu fi'il yang huruf terakhirnya tidak diakhiri dengan huruf dari huruf illah yang 3. Itu kata lainnya adalah fi'il yang huruf terakhirnya bukan dari huruf penyakit, bukan dari huruf illat, maka dia adalah sahihul akhir, yaitu kebalikannya dari huruf mu'talul akhir atau dari fi'il mu'talul akhir, maka namanya adalah sahihul akhir. Nah, kita kembali ke depan. Kita lihat di al-amthilatu, di contohnya. Di sini ada beberapa contoh 1 sampai 13 atau 1 sampai 12. Contoh yang 1 sampai 3 ini adalah contoh bagi fi'il mu'tal akhir dengan alif. Fi'il mu'tal akhir dengan alif. Nanti insya Allah kita baca satu-satu. Kemudian contoh nomor 4 sampai 6 ini adalah contoh dari fi'il mu'tal akhir dengan waw. Kemudian contoh nomor 7 sampai 9 ini adalah contoh dari fi'il mu'tal akhir dengan ya. Kemudian yang terakhir, contoh dari nomor 10 sampai 12 itu adalah contoh bagi fi'il sahih akhir. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, contoh dari fi'il mu'tal akhir dengan alif. Kita akan baca, ada contoh yang pertama, yaitu alqas-sayyadu sabakatahu. Ada 3 kalimat di sini. Alqa as-sayyadu sabakatahu. Yang artinya pemburu itu memasang perangkapnya. Pembahasan kita syahidnya adalah di kalimat yang pertama, alqa. Itu kalimat alqa. Alqa ini adalah fi'il mu'tal akhir, yaitu mu'tal dengan alif. Ya, karena kita bisa lihat ini adalah alif, mu'tal dengan alif. Maka alqa ini adalah fi'il mu'tal akhir dengan alif. Kemudian contoh yang berikutnya, atau sebelum kita memasuki contoh poin yang berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya fi'il tersebut itu mu'tal dengan alif atau ya? Padahal ini bentuknya sama, bengkok. Nah, bagaimana? Maka caranya adalah dengan kita melihat harokat huruf sebelum terakhirnya. Ketika huruf terakhirnya itu adalah ini, maka huruf sebelum terakhirnya apa? Qaf. Kita lihat harokat huruf qaf. Nah, harokat huruf qaf itu dengan fathah.
Maka fathah pasangannya atau ya, jodohnya itu adalah dengan alif, bukan dengan ya. Maka ini adalah alif meskipun bentuknya bengkok. Begitu juga mu'tal dengan ya. Bagaimana cara kita mengetahui ini huruf ya? Maka lihat huruf atau harokat huruf sebelum terakhirnya, itu huruf sya-nya. Nah, di sini harokatnya apa? Ya, kita tahu bacanya adalah khosiyah. Nah, maka harokatnya adalah kasroh. Maka ya kasroh ya pasangannya adalah dengan ya. Kesimpulannya, untuk kita mengetahui apakah suatu kalimat ini fi'il mu'tal akhir dengan alif atau ya adalah dilihat harokat huruf sebelum terakhirnya. Kalau harokat huruf sebelum terakhirnya fathah, maka dia adalah mu'tal alif. Atau ketika harokat sebelumnya kasroh, maka dia adalah mu'tal dengan ya. Atau begitu juga ya, ketika ini mudah sebenarnya kelihatan wawunya, tapi nggak apa-apa. Atau begitu juga kita lihat huruf atau harokat huruf sebelum terakhirnya itu dhammah, maka pasangannya ada dengan waw. Jadi kita bisa simpulkan alif pasangannya dengan alif pasangannya dengan fathah, harokat fathah, ya pasangannya dengan kasroh, waw pasangannya adalah dengan dhammah. Nah, itu adalah beberapa faedah supaya kita mengetahui ini mu'tal apa. Nah, kita lanjutkan. Itu contoh pada kelompok yang kedua. Adapun yang ini silahkan kalian baca-baca sendiri. Contoh poin yang kedua yaitu contoh mu'tal dengan waw. Contohnya di sini kita ambil contoh poin yang pertama, yaitu poin yang keempat, yaitu sarufar rajulu. Nah, ada dua kalimat di sini. Sarufa ar-rajulu. Pembahasan kita adalah di kalimat sarufa. Sarufa. Afan. Kita ulangi lagi. Contohnya yang pertama ini adalah kita ulangi lagi. Poin yang pertama di contoh bagi fi'il mu'tal dengan waw adalah sarwar rajulu. Ya, sarwar rajulu. Ya, ada dua kalimat di sini. Ya, itu kalimat sarwa ar-rajulu. Di sini kalimat yang pertama, pembelajaran kita di sini adalah sarwa. Sarwa ini adalah fi'il mu'tal akhir, yaitu mu'tal dengan waw, karena nampak di sini ada huruf waw-nya. Apa maknanya sarwar rajulu? Ya, laki-laki itu mulia. Sarwar rajulu. Ini adalah fi'il mu'tal dengan waw. Insyaallah mudah. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh bagi fi'il mu'tal akhir dengan iya. Kita baca yang pertama, yaitu khasya Muhammadun rabbahu. Khasya Muhammadun rabbahu. Ada tiga kalimat di sini. Pembahasan kita adalah di kalimat yang pertama, khasya. Apa itu artinya khasya Muhammadun rajulu? Muhammad takut kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Khasya di sini adalah fi'il mu'tal akhir dengan ya. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Karena kita lihat harokat huruf terakhirnya. Kita baca khasya. Harokat huruf terakhirnya adalah dengan kasroh. Maka ini adalah huruf ya, bukan alif. Meskipun bentuknya sama bengkok gitu, tetapi ini adalah ya. Nah, seperti kaidah yang barusan kita sampaikan. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Kemudian kita lihat contoh yang bagian terakhir, yaitu 10-12 adalah bagian dari contoh untuk fi'il sahih akhir. Kita ambil poin yang pertama, yaitu adalah adlamal makan. Adlamal makan. Ada dua kalimat di sini, adlama al-makanu. Pembahasan kita adalah di kalimat adlama. Adlama ini adalah fi'il sahih akhir karena huruf terakhirnya itu adalah huruf mim, yaitu bukan huruf alif,
bukan huruf waw, bukan huruf ya, maka ini kalimat huruf terakhirnya adalah mim, maka dia adalah sahih akhir. Karena fi'il sahih akhir adalah suatu kalimat, suatu fi'il yang diakhiri dengan selain huruf ilah, yaitu huruf penyakit 3 ini. Maka ini adalah sahihul akhir. Ini dari pembahasan kita. Sebelum saya akhiri, ada beberapa catatan yang mesti kita sampaikan. Yang pertama, bahwasanya pembagian fi'il ditinjau dari bangunannya, ya, bangunan huruf terakhirnya itu ada 2, sahih akhir dan mu'tal akhir. Kemudian fi'il mu'tal akhir terbagi menjadi 3, yaitu mu'tal dengan alif, waw, dan ya. Kemudian juga fi'il sahihul akhir itu adalah fi'il yang diakhiri huruf terakhirnya diakhiri dengan huruf selain huruf-huruf ilat, selain huruf-huruf penyakit yang 3 ini, maka adalah sahih akhir. Di sana ya, sebenarnya pembahasan ini itu lebih terperinci di pembahasan kitab tasrif, di kitab sorof tasrif. Insyaallah ta'ala nanti di sana lebih terperinci dan lebih detail. Nah, di sana ada pembagian nanti fi'il mu'tal akhir itu ada mu'tal mithal atau bina mithal, bina ajwaf, bina naqis, bina lafif, baik lafif mafruq maupun makrun. Nah, insyaallah nanti ini pelajarannya spesialisnya di tasrif. Dan juga pembagian fi'il sahih akhir itu juga di sana ada fi'il sahih akhir, pembagiannya adalah mahmus, mudha'af, dan salim. Dan ini juga pembahasannya lebih terperinci detail di kitab tasrif atau di pelajaran sarf. Dan memang pelajaran saya ulangi lagi, pelajaran nahwu dan sorof ini sangat terikat, sangat kuat ikatannya, karena nahwu dan sorof ini adalah salah satu atau salah 2 dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab ya. Ketika seorang itu menguasai pelajaran nahwu dan sorof, maka ini sangat membantu sekali pada seorang tersebut untuk bisa memahami bahasa Arab ya, baik ketika kita ingin membaca ya, membaca tulisan Arab dengan benar, kemudian juga menerjemahkannya. Maka ini adalah ilmu yang hendaknya kita bersemangat untuk mempelajari dari ilmu-ilmu tersebut ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Maka mari kita bersemangat untuk bersama-sama mempelajari ilmu bahasa Arab, terutama nahwu dan sharaf, karena ini termasuk adalah ummul babnya, adalah bab yang terpenting di bab untuk mempelajari bahasa Arab. Demikian apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.